Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin 1 April 2024. Hari Senin dalam Oktav Paskah. Renungan kita diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan apa yang terjadi kepada imam-imam kepala. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apabila hal itu terdengar oleh gubernur, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak mendapat kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih, dalam kisah Injil hari ini ada dua kelompok berbeda dengan dua sikap berbeda yang muncul menanggapi kebangkitan Yesus. Maria Magdalena dan Maria yang lain, setelah tidak menemukan lagi tubuh Yesus dan mendengar berita dari malaikat bahwa Yesus sudah bangkit, mereka meninggalkan kubur itu dengan rasa takut, tetapi juga dengan sukacita yang besar. Di sisi lain, para penjaga ketakutan dan akhirnya mendapat pengarahan dari para tua-tua dan imam-imam kepala agar mereka berbohong bahwa Yesus tidak benar bangkit, tetapi tubuhnya dicuri oleh para muridnya. Rahmat lain yang diterima kedua perempuan itu adalah mereka berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit dan mendapatkan penguatan dari Yesus untuk menghalau rasa takut yang masih ada dalam diri mereka, serta menggantinya dengan pesan untuk menyampaikan kabar sukacita itu kepada para murid yang lain. Kedua perempuan itu juga akan diingat sepanjang masa sebagai pewarta pertama kebangkitan Yesus. Di sisi lain, para penjaga berjumpa dengan para imam-imam kepala serta menerima uang, dan mereka akan diingat sepanjang masa sebagai penyebar berita bohong. Kalau kita cermati sejenak dari sisi diri kedua perempuan dan para penjaga itu, mungkin kita bisa mengatakan demikian. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu merasakan kelegaan, merasakan kekuatan dalam batin mereka. Karena itu mereka melanjutkan hidupnya dengan sebuah nuansa baru yang lebih powerful, lebih hidup. Mereka semakin yakin bahwa ada harapan baru di depan mereka. Yesus yang telah bangkit tetap menemani mereka, dan suatu waktu nanti mereka juga akan berjumpa dengan Yesus yang sama. Mereka menjadi pewarta kabar baik yang akhirnya bisa mengarahkan orang pada keselamatan. Di sisi lain,
para penjaga itu tentu akan dihantui perasaan tidak nyaman dalam hidupnya. Mungkin sejenak mereka merasa gembira karena mendapatkan sejumlah uang. Tetapi kebohongan bagaimanapun tetap akan menjadi beban yang dapat muncul menggerogoti hidup kapanpun juga. Mereka bukan pewarta kabar baik, tetapi pewarta kabar buruk yang tidak membawa pada keselamatan. Para saudara yang terkasih, kita semua telah merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bertanya, apakah kita juga telah mendapatkan sukacita dalam kehidupan beriman kita? Apakah kita sudah berani ikut menjadi penyebar berita benar, kabar gembira dalam kehidupan kita ini? Ataukah masih seperti para penjaga yang ketakutan dan akhirnya menjadi penyebar berita yang tidak benar karena sejumlah materi yang diberikan oleh orang yang kita tahu salah? Tuhan Yesus yang bangkit mengharapkan kita seperti para murid untuk pergi kembali dalam kehidupan harian kita, pada kesibukan kita seperti biasanya, tetapi dengan semangat yang baru yang diresapi oleh Roh Kristus yang telah bangkit. Kita yakin bahwa Tuhan kita telah menang atas kejahatan dunia, dan kita pun akan dikuatkan berjuang memenangkan pertandingan kita di dunia ini melawan berbagai kejahatan dalam lingkungan kita. Tuhan memberkati kita semua.